وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وخليله وحبيبه الذي لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Zat yang Maha Kuasa. Dialah Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita manusia ini begitu banyak nikmat. Dialah Allah yang menjadikan kita ini sebagai makhluk yang mulia. Maka tidaklah seorang hamba ini dikatakan akalnya sehat kecuali dia senantiasa memikirkan bagaimana Allah cinta dengan dia. Tidaklah seorang hamba ini dikatakan akalnya sehat kecuali dia senantiasa memikirkan akhiratnya. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang manusia dikatakan cerdas kecuali dia senantiasa memikirkan akhiratnya. Maka pada Sayyidul Ayyam, pimpinannya para hari, hendaknya kita rubah kehidupan kita. Tanamkan dalam prinsip kehidupan kita bahwa kemuliaan seorang hamba, bahwa kemuliaan seorang manusia adalah sejauh mana dia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam prinsip kehidupan kita bahwa kemuliaan kita adalah takwa. Kemuliaan seorang hamba adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun latar belakang kehidupan kita, entah kita orang susah, kita orang kaya, kita orang pejabat, apapun profesi kita, Allah tidak murka dengan itu. Allah hanya mau la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita ini mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nyawa kita ini dicabut dalam keadaan kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satu cara untuk menjadi orang yang bertakwa adalah dengan ilmu agama. Tanamkan dalam kehidupan kita, ilmu agama adalah perkara yang paling kita butuhkan. Sebagaimana kita butuh kepada makan, maka ilmu ini lebih dibutuhkan daripada makannya orang yang lapar. Ilmu ini lebih sangat dibutuhkan daripada minumnya orang yang haus. Maka kita harus pahami, untuk mencapai jalan yang terang, untuk mencapai ibadah yang benar, untuk menjadikan hamba yang takwa, salah satunya dengan ilmu agama. Yang pertama, ilmu agama inilah menjadikan orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama.
adalah orang-orang yang punya ilmu agama. Karena semakin sering dia belajar ilmu agama, maka semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia ini mengenal kebesaran-kebesaran Allah, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba ini semakin takut dia kepada Allah, maka dia ini mudah dalam mengamalkan agama. Semakin orang ini mendalami ilmu agama, maka semakin cinta dia kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah hari-hari ini dia lewati, tidaklah lidahnya ini dia basah kecuali dengan senantiasa bersalawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadirin jamaah yang mulia, ilmu agama akan membuat kita tidak mudah tersesat. Kita hidup jauh di abad kehidupan baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, banyak perkara-perkara baru di saat ini. Manakala kita tidak mempelajari ilmu agama, maka kita akan seolah-olah beribadah, tapi tidak ada pahala, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang mulia, Allah katakan kepada yang mulia baginda Rasulullah, kitabun anzalnahu ilaik, inilah Al-Quran kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dan cahaya itu adalah ilmu agama. Mana apabila kita sering-sering duduk dalam majelis ilmu agama, maka kita akan semakin terang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah agama, tuntunan yang diajarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, kalau kita ini sering mendalami ilmu agama, maka nilai selisih pahala jauh daripada orang-orang yang beramal tanpa ilmu agama. Apabila seorang dalam kehidupannya menjalani satu hari 24 jam tanpa dengan ilmu, maka kehidupannya akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia punya ilmu agama, maka tidaklah waktu-waktunya ini terlewatkan kecuali akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di setiap waktu dia tahu nilai ilmu yang dia amalkan. Seorang suami keluar rumah pergi mencari nafkah tanpa ilmu agama, maka tidak ada yang dia dapat kecuali laba, kecuali keuntungan saja. Tapi kalau seorang suami keluar dengan ilmu agama, maka selain keuntungan dunia yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan pahala juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia niat mencari nafkah untuk bagaimana bisa menafkahi istri dan anaknya. Dia bisa membuat niat bagaimana dengan hartanya ini dia mudah dalam mengamalkan agama. Orang menjalani ilmu agama dengan orang yang menjalani kehidupan ini dengan ilmu, maka dia masuk masjid dengan doa, keluar masjid dengan doa, bahkan masuk toilet dengan doa, bagaimana adab-adabnya, sehingga semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia kehidupan dia dengan istrinya, bagaimana istri dengan suaminya, hak-hak suami terhadap istri, hak-hak istri terhadap suami, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan tetangganya, dengan tamu. Kalau dia mempunyai ilmu, maka semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang datang sholat maghrib tidak pulang sampai waktu isya. Kalau dia tidak punya ilmu agama, maka waktu itu terlewatkan tanpa ada pahala. Tapi kalau dia punya ilmu agama, maka di situ dia pasang niat. Dari waktu maghrib dia niat untuk menunggu waktu isya. Dia niat iktikaf, maka selama waktu itu dia dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang mulia, pentingnya ilmu agama dalam kehidupan kita. Yang terakhir, dengan ilmu agama kita menjadi orang yang paham dengan nilai-nilai amal dalam kehidupan kita.
Dengan ilmu agama kita akan paham nilai-nilai daripada nilai ibadah. Seseorang ini akan semangat melakukan suatu pekerjaan kalau dia mengetahui keutamaannya, kalau dia mengetahui fadilahnya, dia akan menjadi orang yang semangat dalam mengajarkan amal agama. Kita mungkin susah melaksanakan sholat, kita mungkin susah berpuasa, zikir, baca Quran, tapi kalau kita mempelajari ilmu agama, kita akan mudah mengamalkan. Kenapa? Karena kita mengetahui nilai-nilai daripada ibadah. Orang duduk dalam majelis agama, dia mendengarkan 4 rakaat sebelum asar, jasadnya haram, disentuh api neraka. Maka ketika dia mendengar ini, dia menjadi semangat dalam mengamalkan agama. Dia duduk dalam majelis agama, dia mendengarkan 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akhirnya dia semangat dalam mengamalkan agama. Dia mendengarkan keutamaan berbagai macam keutamaan dalam beribadah, baca Quran, salat, dan masih banyak lagi. Maka dia akan semangat dalam mengamalkan agama. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmu untuk menjadikan dia ini semangat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang mulia, kita rubah prinsip kehidupan kita. Paling minimalnya dalam satu hari kita luangkan waktu untuk duduk dalam majelis ilmu, supaya kita menjadi hamba yang takut kepada Allah, kita menjadi hamba yang tidak mudah tersesat, kita menjadi hamba yang borong banyak pahala, dan kita akan menjadi hamba yang mengetahui nilai-nilai ibadah. Maka hadirin jemaah yang mulia, begitu juga kita tanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai pentingnya ilmu agama, sehingga mereka dalam masa mudanya ini jangan hanya sholat Jumat saja, tapi bagaimana 5 waktunya selalu diperingati oleh orang tuanya, bagaimana ilmu Al-Qur'annya, bagaimana ilmu adabnya. Begitu terhadap siapa saja kita tanamkan kepada mereka kecintaan kepada ilmu agama. Maka dengan jalur ilmu agama ini kita menjadi hamba yang senantiasa dekat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an wa ja'alani min ummati sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wazid wa an'im ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala bi ni'matil iman wal islam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram, ya Muqallibal Qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik.
اللهم زدنا يا الله، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر.